Ada sejarah baru yang dulu diperlihatkan juga kepada baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdoa, Allahumma la tahlik, Allahumma la ja'al ummati yahlik ba'duhum ba'da. Jangan jadikan umatku membunuh satu sama lain, menghancurkan satu sama lain. Ternyata beliau tidak diaminkan. Di riwayat lain beliau menangis. Ternyata beliau diperlihatkan bahwa cucunya, darah dagingnya sendiri, akan dibunuh dan terbunuh. Itulah pada 10 Muharram. Siapakah dia? Itulah beliau, Sayyidina Al-Husain, Sibtu Rasulullah SAW. Sayyidina Husain, cucu beliau yang beliau mengatakan, Al-Husain minni, wa ana min Husain. Husain itu dariku, aku dari Husain. Inilah ungkapan bahasa Arab yang menunjukkan bahwa Nabi SAW sangat mencintai Sayyidina Al-Husain. Tapi di belakang itu ada kemenangan-kemenangan yang mana nanti keturunannya lahir dari mereka yang bernama Al-Imam Al-Mahdi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, sahabat-sahabat karena Allah, di bulan Muharram ada satu sebutan namanya Ashura. Ashura berarti hari yang ke-10 Muharram. Hari ke-10 Muharram itu merupakan sejarah tua dalam riwayat-riwayat yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir dan imam-imam yang lain. Begitu juga Ibnul Jauzi jauh sebelum Ibnu Katsir mengatakan bahwa 10 Muharram itu sejarah kegemilangan, kejayaan para nabi. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh. Namun yang paling sahih, yang diabadikan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, itu adalah kisah Nabiuna Musa Kalimullah. Nabiuna Musa Kalimullah adalah sosok yang Allah selamatkan dari tirani seorang Fir'aun yang menentang Allah, bahkan mulhid, dia merasa dirinya lah Tuhan. Lalu Sayyidina Musa Kalimullah mencoba mendakwahinya, tapi kemudian tidak diterima, padahal Nabi Musa adalah anak angkatnya. Jadi ternyata persoalan agama bisa membuat seorang anak bisa dimusuhi oleh seorang ayah. Teman memusuhi temannya, saudara memusuhi saudaranya, pasangan dengan pasangannya. Wal akhir, Sayyidina Musa Kalimullah, Allah selamatkan 10 Muharram. Walaqad najayna Musa, kami sungguh telah menyelamatkan Musa. Lalu ketika Sayyidina Muhammad SAW Habibullah, beliau hijrah ke negeri Thayyibah, negeri yang diberkahi, Al-Madinah Al-Munawwarah, beliau melihat ada orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah dan Bani Nadir, dua klan besar yang ada di sekitar Madinah. Mereka memperingati 10 Muharram dengan cara berpuasa. Ihwal ini disampaikan kepada baginda Nabi SAW. Lalu baginda Nabi SAW dilaporkan tentang apa dialog sahabat dengan Yahudi. Bahwa kelompok Yahudi ditanya, kenapa kalian berpuasa pada 10 Muharram? Mereka mengatakan, inilah hari Najatu Musa, hari Allah menyelamatkan Nabi Musa. Ketika kabar itu sampai kepada baginda Nabi SAW, beliau mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita lebih berhak memperingati keselamatan, kesuksesan Nabi Musa daripada mereka. Maka memperingati suatu hari mulia, hari besar, ini adalah salah satu sunnah yang dihidupkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa syariat Nabi berkembang ketika di Madinah ada perayaan-perayaan. Salah satunya merayakan hari kebebasan para nabi. Lalu Nabi mengajarkan puasa, maka Nabi langsung berkhutbah. Apa kata beliau? Siapa yang sudah makan, yang sudah yuftir, maka hendaklah dia tidak makan sampai maghrib. Siapa yang belum makan, hendaklah dia tetap berpuasa sampai terbenam matahari. Begitulah dikatakan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
Berdasarkan itu teman-teman sahabat melakukan Allah, maka umat Islam sangat membesarkan, mengagungkan 10 Muharram Asyura. Lalu belakangan ada sejarah baru yang dulu diperlihatkan juga kepada baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdoa, Allahumma la tahlik, Allahumma la ja'al ummati yahlik ba'duhum ba'da. Jangan jadikan umatku membunuh satu sama lain, menghancurkan satu sama lain. Ternyata beliau tidak diaminkan. Di riwayat lain beliau menangis. Ternyata beliau diperlihatkan bahwa cucunya, darah dagingnya sendiri, akan dibunuh dan terbunuh. Itulah pada 10 Muharram. Siapakah dia? Itulah beliau, Sayyidina Al-Husain, Sibtu Rasulullah SAW. Sayyidina Husain, cucu beliau yang beliau mengatakan, Al-Husain minni wa ana min Husain. Husain itu dariku, aku dari Husain. Inilah ungkapan bahasa Arab yang menunjukkan bahwa Nabi SAW sangat mencintai Sayyidina Al-Husain. Hadis Husain bukanlah hadis Syiah, karena hadis ini berkembang di kalangan ulama Ahlus Sunnah. Pada 10 Muharram, ketika Sayyidina Al-Husain, waktu itu Sayyidina Al-Hasan bin Ali sudah wafat. Sayyidina Al-Husain ingin ke tempat ayahnya dulu memimpin pemerintahan. Jadi di zaman Sayyidina Ali, ayahanda daripada Sayyidina Al-Husain, pemerintahan Islam sudah dipindahkan ke Kufah. Orang-orang yang dulu mengikuti Sayyidina Ali ingin menjemput Sayyidina Al-Husain. Tapi di tengah jalan, Yazid dan gubernurnya Ziyad atau Ibnu Ziyad mengirim bala tentara untuk menghancurkan pergerakan Sayyidina Al-Husain. Maka terbunuhlah beliau pada hari yang sangat nahas tersebut, padahal hari itu aslinya adalah hari kegembiraan. Namun apakah kita menangis saja ketika Sayyidina Al-Husain wafat, gugur? Tidak. Salah satu keturunan beliau, Al-Habib Ali Al-Jufri, bahkan mengatakan justru itu adalah hari intasara Sayyidina Al-Husain. Meskipun secara zahir beliau terbunuh, kepalanya dipisahkan dari badannya, tapi pada hakikatnya dia sedang dimenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kemenangan yang didapatkan Sayyidina Al-Husain? Ternyata Sayyidina Al-Husain menjadi simbol hampir semua mazhab dan manhaj, begitu juga thariqah. Tidak ada mazhab fikih, melainkan mazhab fikih itu lanjutan dari murid-murid keturunannya. Sayyidina Al-Husain punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq punya murid namanya Nu'man ibn Thabit yang kita kenal dengan Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah ternyata terinspirasi juga oleh Sayyidina Ja'far. Begitu juga Malik. Imam Syafi'i murid dari Malik. Imam Syafi'i murid daripada muridnya Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Syaibani. Dan tidak ada mazhab manhaj di bumi ini kecuali melewati jalur zuriat beliau. Meskipun mereka bukan zuriat Nabi, tapi mereka punya guru Ja'far As-Sadiq. Maka bagi kita Ja'far As-Sadiq imam Ahlus Sunnah. Meskipun bagi Syiah mengatakan ini imamnya Syiah, itu hanya berebut karena memang sosok ini sosok yang luar biasa. Maka sahabat-sahabat dimakan Allah, 10 Muharram atau hari Asyura adalah hari kebahagiaan, juga hari kesenduan, kesedihan. Tapi di belakang itu ada kemenangan-kemenangan yang mana nanti keturunannya lahir dari mereka yang bernama Al-Imam Al-Mahdi. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.